Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini bisa kembali beribadah di hadapan Tuhan. Minggu lalu itu Minggu Pentakosta ya. Minggu ini adalah Minggu Trinitatis, Minggu Tritunggal. Kita merenungkan bagian firman Tuhan dari, sebetulnya ayatnya kita sudah baca sih, tapi kita baca sekali lagi. Yaitu dari 2 Korintus ayat 13. 2 Korintus 13 dari ayat 11 sampai 14 ya. Sampai 13 atau sampai 14 ada versi Alkitab yang berbeda-beda ya, tapi sampai terakhir. Kita membaca ayat terakhir bersama-sama. Saya akan membaca 3 ayat pertama itu saya baca sendiri. 2 Korintus 13, nanti kita membaca ayat yang terakhir bersama-sama. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kita baca bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Saya mengajak kita semua berdoa untuk saudara berdoa untuk diri saudara sendiri. Setiap orang berdoa untuk dirinya sendiri, berdoa untuk orang di kanan, di kiri, di belakang, di depan saudara, dan juga mendoakan saya untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka suara. Tuhan, kami memohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, bukan kami yang merenungkan dengan pikiran kami sendiri, dengan kekuatan bijaksana kami. Tapi Roh-Mu yang kudus berada bersama dengan kami, menggerakkan hati dan pikiran kami. Membawa kami kepada Kristus, membawa kami kepada Bapa. Kami berdoa supaya ibadah hari ini, Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menyatakan firman-Mu, kami bisa mengerti dan hati kami boleh digerakkan. Kami boleh menjadi orang-orang percaya yang taat melakukan apa yang kami renungkan pada hari ini. Tuhan berkati kami semua, memberkati hamba-Mu, memberkati setiap gereja-gereja Tuhan yang beribadah hari ini, dan pemberitaan firman Tuhan Kau topang hamba-hamba Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Menurut kalender gereja, 1 minggu setelah Minggu Pentakosta itu disebut Minggu Trinitatis ya, Minggu Tritunggal. Ini flow yang menarik ya. Nah, Roh Kudus ya. Setelah Minggu Roh Kudus atau Minggu Pentakosta, kita dibawa kepada penghayatan Minggu Tritunggal. Ini menyatakan bahwa Roh Kudus bukan pribadi yang berdiri sendiri, ya, tapi Roh Kudus membawa kepada Kristus, Kristus membawa kepada Bapa, ya, membawa kepada Allah Bapa. Kita nggak bisa bicara Tritunggal tanpa Roh Kudus, tapi kita juga nggak bisa bicara Roh Kudus tanpa pribadi yang lain, tanpa Kristus dan tanpa Bapa. Biasa waktu kita bicara tentang Tritunggal, saya ini dan seperti kayak satu doktrin yang dianggap sulit untuk dijelaskan gitu ya, mungkin kadang-kadang dijadikan bahan perdebatan ya, kadang show off ketepatan teologis. Tapi kalau kita membaca di dalam kitab suci ya, itu bagaimana doktrin Tritunggal itu dihadirkan, nggak bisa dilepaskan dari pengalaman kehidupan orang percaya. Dan ini penting saya bukan mengatakan saudara nggak boleh diskusi Tritunggal, bukan itu poin saya. Tentu kita perlu belajar, kita perlu menggunakan akal budi kita. Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, with all your mind. Berarti kita memang diminta untuk mengasihi Tuhan juga termasuk dengan pemikiran kita, dengan akal budi kita. Ya. Tapi kita masih kritis dengan Christian intellectualism, intelektualisme, ya sekedar cuma show off pengertian, ya, tapi kehidupan juga nggak berubah, nggak makin menyerupai Kristus, ya. Pengalaman rohani juga miskin, ya, tapi suka debat tentang Tritunggal, koreksi-koreksi orang kanan kiri kayak vigilante gitu ya, Dewan Inkuisisi modern, elektronik pop atau apalah gitu ya, nggak ngerti lah saya, koreksi-koreksi kerjanya, tapi kehidupannya annoying sebenarnya gitu. Kita nggak tertarik dengan model kekristenan kayak gini, ini nggak ada masa depannya menurut saya gitu. Itu going nowhere actually gitu ya.
Dan juga nggak menjadi garam dan terang gitu. Karena Tritunggal itu bukan sekedar untuk didiskusikan ya, tapi kita beribadah kepadanya, kita menerima berkat daripadanya. Seperti saudara melihat di sini ya, 2 Korintus 13, ini Tritunggal bukan ditaruh di dalam diskursus teologis ya, meskipun again ada tempatnya gitu. Tapi di sini ditaruh di dalam formula benediction, ditaruh di dalam formula berkat ya. Apa gunanya kita merenungkan tentang Tritunggal, tapi kita enggak di dalam berkat Tritunggal? Coba apa gunanya gitu? Kita bisa mendiskusikan Tritunggal demikian rumit dengan formula-formula atau perhaps juga mewaspadai berbagai macam kesesatan Tritunggal, ya ajaran-ajaran sesat tentang Tritunggal yang keliru itu, which again ada tempatnya. Tapi kalau kita sendiri tidak diberkati di dalamnya, nggak ada kehidupan yang bersekutu dengan Tritunggal itu, ya. Dan itu pengenalan apa ya sebetulnya itu? Pengetahuan teologis apa sebetulnya itu? Maka kita membaca di dalam bagian ini ya, 2 Korintus 13 khususnya ayat yang terakhir ya, kalau di dalam bahasa Indonesia LA itu ditaruh di ayat yang ke-14 ya. Ayat 14 tadi kita baca ini apa? Kurang satu ayat ya, ini mungkin karena ada perbedaan Bible version itu ya, 1 sampai 13 sebetulnya terakhir sampai 14 semuanya ya. Ini ayat yang penting ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tadi kita mengatakan ini ya, dari Roh Kudus orang dibawa kepada Kristus, Kristus membawa kepada Bapa. Benar ya? Saya pikir saudara mengerti ya hal ini ya. Roh Kudus itu bukan berbicara tentang dirinya sendiri, tapi membicarakan tentang Kristus. Kristus juga bukan berbicara tentang dirinya sendiri, tapi membicarakan apa yang dia terima dari Bapa. Ya, saudara melihat di sini Roh Kudus itu menunjuk kepada pribadi yang lain, Kristus juga menunjuk kepada pribadi yang lain. Bahkan Bapa pun juga mempermuliakan anak. Ya. Kalau kita mengenal Tritunggal, Tritunggal itu pribadi yang menunjuk kepada pribadi yang lain. Ya. Kita hidup di dalam dunia kontemporer, ya. Orang itu berlomba untuk jadi eksis, gitu ya, berlomba. Menunjuk kepada pribadinya sendiri. Sangat gak kompatibel ya, dengan Tritunggal. Gitu. Gak ada narsisisme di dalam, saya pakai bahasa modern ya, gak ada narsisisme di dalam Tritunggal. Gitu. Tritunggal itu bukan pribadi yang berebut kemuliaan pribadinya masing-masing. Gak pernah ada cerita kayak begitu. Tapi yang kita baca adalah Roh Kudus ya, memuliakan Kristus, Kristus memuliakan Bapa, Bapa memuliakan anak. Itu Tritunggal yang kita kenal. Kalau kita mengenal Tritunggal yang seperti ini, hidup kita itu bebas ya, bebas dari banyak hal. Bebas dari kehidupan yang terus dikuasai oleh ego, dikuasai oleh pride, dikuasai oleh self consciousness, dikuasai oleh terlalu peka tentang diri sendiri ya. Terus kehidupan seperti kayak putar tentang urusan saya dan perasaan saya dan keluarga saya dan muka saya dan reputasi saya, putar di situ terus itu. Susah melayani ya orang kayak begini ya. Bagaimana mau melayani coba itu? Hidupnya putar di dalam urusannya dirinya sendiri terus gitu. Memang setiap kita pasti ada fase seperti ini dalam kehidupan kita, cuma kita perlu bertumbuh ya, pertumbuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan apa saya? Pertumbuhan mengenal Allah Tritunggal, mengenal Allah Tritunggal. Tritunggal itu seperti apa sebetulnya? Again ini lebih daripada sebatas formula. Kalau main formula ya bisa saja sih gitu ya. Tapi apa artinya menghayati kehidupan Tritunggal di dalam kehidupan kita? Formula kita bisa even pakai bahasa keren, bahasa Latin, una substantia tres personae itu misalnya ya. Satu substansi, satu esensi, 3 pribadi. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik jadi 3 substansi atau 1 pribadi. Wah kacau balau, itu sesat gitu ya. Kita main di tatanan formula. Ya boleh saja sih gitu ya. Boleh saja gitu. Tapi kayaknya kita harusnya lebih tertarik untuk bagaimana kita bisa menghidupi pengenalan akan Tritunggal itu enggak sih di dalam kehidupan kita. Gitu. Roh Kudus yang membawa kepada Kristus, Kristus yang membawa kepada Bapa. Ya, ini secara pengenalan kita ya dari bawah ya, kita dibawa oleh Roh Kudus kepada Kristus, Kristus membawa kepada Bapa. Tapi secara ordo ya, ordo di dalam Tritunggal tentu urutannya adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara melihat tadi yang sebelumnya saya jelaskan, urutannya kan seperti terbalik kan ya. Itu karena pengenalan kita dari bawah ya, seperti itu. Saya ambil contoh sederhana, ini ilustrasi sederhana.
Yang mana yang lebih dahulu, pemilihan ilahi atau pembenaran? Kalau saya tanya, ini bukan PA, saya tahu ya, jadi saudara juga nggak usah jawab sih ya. Saudara jawab di hati masing-masing ya. Ya, secara logical order ya, yang mana lebih dahulu, pemilihan ilahi atau pembenaran? Pembenaran itu justification maksudnya. Saya pikir saudara simpel kan jawabnya, yaitu sudah dibilang nggak boleh jawab, makanya saudara diam gitu. Atau saudara diam karena saudara nggak tahu jawabannya apa. Jadi susah bedain saya di sini. Ya, saudara tahu jawabannya pasti pemilihan ilahi. Tuhan pilih terlebih dahulu ya. Lalu baru ada pembenaran. Jelas kan Yesus ya? Kita dipilih terlebih dahulu ya. Urutannya kan seperti itu ya, ordo salutis ya. Tapi ya, dari pengalaman kehidupan saudara dan saya, kita dibenarkan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita tahu ternyata kita ini dibenarkan, kita bisa beriman kepada Yesus Kristus. Ternyata karena saya sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, gitu kan ya. So pengenalan saudara akan doktrin pilihan itu subsequent, itu setelah saudara dibenarkan. Jadi dari jalan pengalaman kehidupan kita, ya, kita mengenal doktrin pembenaran terlebih dahulu, baru setelah itu kita mengenal, oh saya ini ternyata dibenarkan bisa beriman karena saya sudah dipilih toh di dalam kekekalan. Saudara mengenal doktrin pemilihan belakangan, benar kan ya? Gak ada orang tahu mulai gospel dengan doktrin pilihan dulu, itu kayaknya rada ajaib. Ya, dia tahu Injil terlebih dahulu, dia tahu kalau di dalam Yesus ya ada pembenaran ya, di dalam Yesus ada keselamatan yang sejati. Ya, itu yang dia tahu terlebih dahulu. Baru setelah dia menjadi Kristen, dia bertumbuh, dia belajar doktrin pilihan, doktrin predestinasi, ya gitu kan ya, sudah mengerti ya poin ini ya. Saya sama ya, pakai prinsip yang sama. Tentang Tritunggal juga seperti itu. Urutannya adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Ordonya memang seperti itu. Sama-sama mulia, sama-sama maha kudus, sama-sama maha besar, sama-sama maha tahu ya. Urutan ordonya adalah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi dari pengalaman kehidupan saudara dan saya, Roh Kudus lah yang membawa kita kepada Kristus, dan Kristus membawa kepada Bapa gitu. Jelas ya bagian ini ya. Nah, tapi kalau saudara membaca di dalam bagian ini, tapi di sini Paulus pakai urutan yang lain lagi gitu ya. Di sini kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini apa lagi ini? Tadi ada 1 2 3. Oke ya. 3 2 1 saya juga masih mengerti. Tapi di sini 2 1 3. Ini bagaimana sih ini? Kenapa main-main kayak gini gitu ya? Ini bikin semua macam variasi dibalik-balik atau bagaimana sih sebetulnya? Logiknya apa di sini? Kenapa Paulus bilang kalimat seperti ini? Kita menjelaskan urutannya terlebih dahulu ya, Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari Tuhan Yesus Kristus. I think urutan Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian Allah, ini sesuatu yang tadi kita sudah jelaskan kan ya. Memang dari Tuhan Yesus Kristus kita mengenal Allah yang sejati. Yesus Kristus adalah satu-satunya mediator. Dia yang memediasi orang bisa mengenal Allah yang sejati. Tanpa Kristus nggak ada orang mengenal Allah yang sejati. Nggak ada, Bukan menurut kitab suci yang kita percaya. Pengenalan akan Allah yang sejati itu hanya mungkin melalui Yesus Kristus. Kalau nggak ada mediasi, ya, nggak ada mediator, nggak ada orang bisa mengenal Allah. Nah, agama itu paling pintar menciptakan mediasi bikinan sendiri. Agama itu bisa menciptakan mediasi bikinan sendiri. Sudah dari dulu, dan akan terus sampai Yesus datang kembali. Ini nggak akan selesai ini persoalan ini. Kalau di dalam kitab suci sudah membaca ada cerita Menara Babel ya, itu semacam mediasi. Dibangun supaya sampai atapnya katanya mau menyentuh langit. Menyentuh langit itu apa sih? Langit itu tempat di mana Allah ada kan ya. Tapi mereka bikin mediasi sendiri gitu. Kita bikin mediasi sendiri. Sampai ke langit, nggak perlu ada media. Kita create our own mediator. Kita bikin sendiri. Tapi satu-satunya mediator itu adalah Yesus Kristus. Hanya Kristus yang membawa kita kepada Allah. Dia adalah satu-satunya jalan. Nggak ada orang datang bisa menghampiri Allah, bersekutu dengan Allah sebagai Bapa, tanpa Yesus Kristus sebagai jalan. So, ini urutan jelas ya, Tuhan Yesus Kristus, Allah. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, ya tapi kenapa Roh Kudus di sini dibilang terakhir? Ya? Ini masih ada echo sedikit Minggu Pentakosta, saya nggak tahu ya di sini sudah merenungkan apa di minggu lalu, tapi minggu lalu kita Minggu Pentakosta.
Ini adalah kemuliaan, ya, keindahan dari pribadi Roh Kudus. Seperti kayak tersembunyi gitu. Disebutkan terakhir. Ya. Tadi saya bilang sebetulnya kalau dari pengalaman kita, ya, perjalanan kehidupan kita kan Roh Kudus yang membawa kita kepada Kristus, ya kan ya. Kita nggak bisa datang kepada Kristus kalau nggak dibawa oleh Roh Kudus. Jadi Yesus itu adalah mediator yang membawa kita kepada Bapa, ya. Yesus membawa kita kepada Bapa untuk datang bersekutu dengan Kristus. Kita perlu dimediasi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak mengikatkan kita dengan Kristus, nggak ada orang bisa datang kepada Kristus. Cuma kemuliaan daripada Roh Kudus, ini pribadi Roh Kudus, ini perhaps echo daripada ini ya, perenungan minggu lalu ya. Maksudnya cocok untuk dihayati minggu lalu juga. Kemuliaan daripada pribadi Roh Kudus itu adalah bekerja ya. Tapi tidak menonjolkan diri. Diam-diam membawa orang kepada Yesus Kristus, terus seperti kayak seolah-olah dilupakan gitu. Seolah-olah dilupakan. Seolah-olah kita nggak jelas eksistensinya. Tiba-tiba saja disebut Tuhan Yesus Kristus. Padahal yang bisa membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Roh Kudus. Ya. Kalau Roh Kudus saja seperti ini, ya, apalagi gereja, apalagi gereja. Apalagi saudara dan saya, bukankah kita harus lebih diam-diam membawa orang kepada Yesus Kristus? Ini Roh Kudus loh. Roh Kudus ini Allah pribadi ketiga. Fully divine. Tapi diam-diam seperti ini. Tapi orang Kristen mau diakui, mau signifikan, mau menonjolkan diri dan sebagainya. Ini orang Kristen sakit namanya. Sakit. Dia perlu terapi. Dia perlu konseling sebetulnya. Gitu. Kita bukan struggle untuk eksis. Bukan. Ini bukan panggilan Kristen. Gimana sih panggilan Kristen kok struggling to exist? Sudah baca dari permulaan Alkitab ya, kanonisasi kita, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Keberadaan Allah itu langsung di-assume, nggak puter-puter gimana. Allah berusaha untuk eksis karena nggak dipercaya oleh manusia, against ateisme gitu misalnya ya. Nah, bahasa saya ngomong. Seperti kayak Allah itu insecure karena di dunia ini ada ateisme, ada yang nggak mengakui dia berada. Maka Genesis panjang lebar menceritakan bahwa Allah itu eksis. Enggak ya, nggak ada itu cerita itu. Keberadaan Allah itu langsung di-assume gitu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya tentu Allah yang menciptakan langit dan bumi itu sudah pasti harus berada. Lah kalau dia nggak berada bagaimana dia bisa berkarya coba? Itu dasar, itu basic assumption paling dasar, asumsi paling dasar. Ya, saudara dan saya ya, kalau kita mengenal Allah Tritunggal ya, ini pengenalan yang konkret ya, bukan pengenalan apa ini abstrak muter-muter di atas yang nggak jelas penghayatannya apa gitu ya. Tapi kalau kita mengenal Tritunggal ya, Tritunggal yang kita kenal itu nggak struggling to exist ya. Dia nggak struggling to exist. Dia juga bukan jadi insecure kalau karena menghadapi orang-orang ateis yang kurang percaya atau tidak percaya dia. Lalu dia mendemonstrasikan karena dia tersinggung karena nggak dipercayai. Dan walah, ini Allah atau apa ya sebetulnya gitu. Allah itu bukan itu loh saya. Kita itu diciptakan created after the image of God. Kita harus menyerupai dia. Bukan dia yang dipaksa tunduk untuk jadi kayak kepribadiannya manusia. Yang insecure itu, yang insecure narsis, sakit, perlu terapi dan sebagainya. Itu kan bukan Allah ya. Saudara dan saya ini yang perlu bertobat untuk bisa menjadi seperti Allah Tritunggal, bukan Allah Tritunggal yang ditundukkan supaya menjadi seperti kita gitu. Ini kan helpless banget gak sih, teologi kayak begini nih? Teologi apa ya kayak gini nih? Created after the image of God. Saudara dan saya, bukan kita diundang untuk create God according to our own image. Ini kan pemberhalaan bukan sih? Ada orang bicara tentang Allah, ada orang beribadah kepada Allah, ya, katanya mengenal Allah, tapi Allah itu proyeksinya dia sendiri, gitu. Proyeksi sakitnya dia sebetulnya, gitu. Dia sakit, lalu dia memproyeksikan dirinya yang sakit, ya, yang berdosa itu ke atas, lalu dia pikir Allah itu juga kayak begitu. Kacau nggak sih, saudara? Dan dari dulu di dalam sejarah itu ada model Allah kayak begini loh, dewa-dewa itu kayak begini. Dewa-dewa bisa iri, ya. Waduh, dewa-dewa iri, sudah bisa bayangin nggak sih ya?
Dewa-dewa bisa insecure kalau nggak dibangunin tempel. Dewa-dewa bisa redup gitu ya. Kalah, saling bersaing, dapat followers. Cilaka, ini kayak gini gimana, ini kayak gini. Ini dewa ini bersaing dengan dewa itulah, dewa ada pertikaian lah, ada rebut-rebutan pasangan lah dan sebagainya. Ini cerita apa kayak begini? Ini kan cerita manusia berdosa nggak sih benernya? Tapi terus kemudian gambaran cerita dewa jadi kayak begitu. Ini kan refleksi dunia bawah sebetulnya gitu. Tapi ini ya saudara, ini saudara jangan pikir di dalam kekristenan bersih daripada semua ini loh. Saudara jangan pikir saudara kebal dengan konsep kayak begini. Gitu. Saya bisa kasih contoh sederhana, saudara. Kita bicara tentang kebaikan Allah aja ya, kebaikan Allah. Itu betul kebaikan Allah menurut Alkitab atau kebaikan Allah yang kita proyeksi dari bawah. Gitu. Kalau Allah itu maha baik dan dia maha kuasa. Ini klasik lah, sudah pernah dengar ini. Kalau Allah itu maha baik dan maha kuasa. Kenapa di dalam dunia masih ada penderitaan? Atau lebih personal. Kenapa anak saya sakit nggak sembuh-sembuh? Kenapa saya sakit nggak sembuh? Kalau Allah itu maha kuasa dan maha baik. Ini maha baik menurut siapa ya? Maha kuasa menurut siapa? Menurut saudara sendiri atau menurut kitab suci? Gitu. Ini proyeksinya kita ke atas. Kalau Allah itu maha baik dan dia maha kuasa, sudah pasti dia maha kuasa. Tapi dia maha baik nggak ya? Nah ini, kalau dia maha baik, maka dia harusnya mengerjakan ini di dalam kehidupan saya. Itu baru dia maha kuasa dan maha baik. Dia mengerjakan ini. Ini menurut siapa ya, saudara? Maha baik dan maha kuasa menurut siapa ini sebetulnya gitu? Menurut saya gitu, atau menurut kitab suci? Gitu. Kalau Allah itu maha baik, ini berat ya, saudara, berat. Sekarang lagi ada isu pula ya. Kalau Allah itu maha baik, dia nggak seharusnya itu mengizinkan ada Mei 98. Berat ya soal kalimat ini. Mana sekarang dijadiin isu mau dirubah ini apa? Sejarahnya ya. Kita jadi jengkel. Ini mau apa sih sebetulnya gitu? Testing the water atau apa gitu. Tapi kita juga sulit kan saya menerima Mei 98 and dia terus kemahabaikan Allah, kemahakuasaan Allah. Kita bisa punya proyeksi kita sendiri loh. Saya bukan mengatakan kita mengerti seluruh sejarah, kita bisa menjelaskan dengan detail. Memang kita nggak mampu sih, banyak hal ini misteri di dalam hidup, betul gitu. Tapi memproyeksikan konsep kemahabaikan dan kemahakuasaan Allah menurut saya gitu ya. Itu kan sebetulnya sama aja. Sama cerita dewa-dewa yang iri hati, rebutan istri dan sebagainya itu mirip lah soalnya prinsipnya gitu. Basically adalah menciptakan Tuhan menurut gambar rupa kita dan bukan bagaimana kita semakin dikuduskan untuk semakin serupa dengan Tritunggal, dengan Kristus. So, balik lagi ya saya. Roh Kudus di sini disebut terakhir ya. Adalah yang bisa membawa orang untuk mengerti kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yaitu hanya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bisa membuka mata orang untuk melihat, mengerti, mengenali, menerima kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu cuma Roh Kudus ya. Tanpa Roh Kudus nggak ada orang mengenal Yesus Kristus, nggak ada. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus ya, itu gereja yang terus meninggikan Kristus. Gereja nggak boleh meninggikan dirinya sendiri, karena Roh Kudus nggak meninggikan dirinya sendiri. Gereja nggak boleh mempropagandakan dirinya sendiri, karena Roh Kudus tidak mempropagandakan dirinya sendiri. Teologi reform nggak boleh propagandakan dirinya sendiri, tapi harus menunjuk kepada Kristus. Jangan keliru ya, saudara. Kalau kita berputar kepada diri sendiri, itu bukan gerakan Trinitarian namanya gitu. Gerakan Trinitarian itu Roh Kudus membawa kepada Kristus, Kristus mempermuliakan Bapa, Bapa juga mempermuliakan Anak. Ini gerakan Trinitarian gitu. Nggak ada yang menunjuk kepada dirinya sendiri. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tritunggal. Dan saudara dan saya dipanggil untuk mengenal Tritunggal. Yohanes mengatakan, inilah hidup kekal. Hidup kekal itu mengenal Bapa yang mengutus Anak, mengenal Anak yang diutus oleh Bapa. Lagi-lagi nggak ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya mana? Kok nggak komplit ya?
Lagi-lagi Roh Kudus tersembunyi. Bisa mengenal Bapa yang mengutus, bisa mengenal anak yang diutus, ya, itu pasti oleh Roh Kudus. Ya. Nggak ada Roh Kudus, nggak ada yang bisa mengenal itu. Jadi dengan kata lain, Yohanes mengatakan hidup yang kekal itu apa? Saya? Hidup yang kekal adalah mengenal Allah Tritunggal. Saya. Mengenal Tritunggal. Yang nggak mengenal Tritunggal itu nggak memiliki kehidupan yang kekal, sederhana. Tapi apa artinya mengenal Tritunggal? Nah, sekarang kita coba masuk ini ya, saya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Grace. Di sini kan ada 3 ya. 3 pribadi ya. Tapi juga 3 atribut ya. Ada kasih karunia, kasih dan persekutuan ya. 3 halnya. Grace, love, fellowship. Kita bicara yang pertama ya. The grace of our Lord Jesus Christ. Kasih karunia, anugerah ya, terjemahan yang lain. Itu apa sih? Nah, kita bisa melihat di dalam ayat yang lain ya, masih di dalam 2 Korintus, pasal 8 misalnya, kita bisa membaca, di situ dijelaskan ayat yang ke-9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, ya ini kasih karunia, the grace of our Lord Jesus Christ, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini salah satu penjelasan tentang grace, ya, the grace of our Lord Jesus Christ. Itu salah satu penjelasannya adalah ini. Ini bukan satu-satunya penjelasan. Kita bisa menjelaskan kasih karunia, grace dari banyak perspektif yang lain ya. Tapi salah satu yang cukup dekat karena ini 2 Korintus, ya ini. Ini masih di dalam surat yang sama dan ini di pasal yang lain. Di sini ada bicara tentang the grace of our Lord Jesus Christ. Apa itu? Kalau saudara membaca di sini ya. Yesus yang kaya itu ya, bersama dengan Bapa, kekayaan yang sesungguhnya, ya. Tapi dia rela menjadi miskin karena kita, karena saudara dan saya. Dia sesungguhnya kaya, sekalipun ia kaya, ya, tapi dia rela menjadi miskin. Ya. Kita dibawa kepada cerita Natal, bukan cuma cerita Natal, ya, seluruh kehidupan Kristus, bahkan kematiannya, ya. Kematian yang di bawah itu. Bahkan kebangkitannya loh. Bahkan kebangkitannya juga. Yang nggak diumumkan, yang nggak terkenal itu. Gitu. Yang tetap hidden. Itu semuanya itu di bawah semuanya. Ya. Di bawah. Di dalam keadaan miskin. Tapi kenapa ya Tuhan menjadi miskin? Ya? Jawabannya sederhana. Ya. Karena dia mau menjumpai saudara dan saya yang miskin. Tapi dunia kita ini kacau ya, saya. Dunia kita ini nggak bisa terima kemiskinan. Gitu. Dunia kita ini naik-naik ke puncak gunung. Social climber, tahu ya social climber gitu. Bagaimana menjadi orang yang no one, nobody, terus kemudian jadi memanjat sampai terkenal di atas. The ironi adalah memanjat ke atas, di atas gak ada Yesus di sana. Karena Yesus turun soalnya. Ngenes gak sih orang-orang kayak begini? Yesus turun ke bawah, tapi manusia nggak mau dijumpai oleh Tuhan. Manusia mau naik ke atas. Lalu di atas ini ada apa? Memang ada apa sih sudah di atas gitu? Ada udara lebih sejuk gitu ya. Ada apa di atas itu? Ada kesepian kali. Lu nggak punya teman di sana ya. Kayak piramid gitu. Tahu saya piramid ya? Ini loh kehidupan yang seperti piramid. Berapa cuil orang di atas. Tapi banyak orang itu mau ke atas, ke atas gitu. Terus setelah di atas lu mau apa gitu? Siapa teman lu di atas sana gitu? Dan yang paling celaka, Tuhan ada di sana nggak ya sebenarnya gitu? Karena Tuhan itu menjadi miskin di sini. Coba saudara lihat di dalam cerita Injil ya. Orang-orang di atas, bukankah mereka yang paling nggak bisa berjumpa Tuhan? Karena mereka tetap mau di atas. Atas apa saja, saudara? Atas apa saja? Orang kaya itu loh ya, itu di atas itu. Memang nggak semua orang kaya, tapi ada orang kaya yang sangat mempertahankan status mereka di atas. Lalu orang-orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, itu orang-orang atas itu, pemimpin-pemimpin agama. Di atas orang-orang itu, ya, orang-orang elit itu. Mereka paling nggak bisa bersekutu dengan Yesus. Karena apa? Karena mereka di atas. Mereka sebel kalau mereka disebut orang miskin, orang bawah, orang sederhana. Mereka sebel banget ya. Tapi Yesus seperti kayak nggak bisa menjumpai mereka ya. Bukan karena Yesus
nggak sanggup untuk menjumpai mereka, bukan. Tapi mereka nggak mau dijumpai Yesus karena mereka nggak merasa berada di tempat yang bawah. Mereka nggak merasa berdosa, mereka nggak merasa miskin, ya. Mereka nggak merasa sakit, mereka nggak merasa perlu pertolongan Tuhan. Malah mereka jadi penolong di sini dan di sana. Mereka melayani gitu ya. Tapi nggak pernah bisa dilayani. Mereka suka mendoakan, tapi nggak bisa didoakan. Mereka suka counsel orang lain, menasehati orang lain, menggurui orang lain, tapi nggak bisa dengar pendapat orang lain. Ini bukan orang-orang miskin, saya. Ini adalah orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Gak mengenal. Grace itu diberikan untuk orang-orang yang di bawah, saya. Itu namanya gratia, ya. Istilah ada teolog membedakan ini ya, saya. Itu apa? Pengertian ini ya, saya. Di dalam kehidupan, kalau kita hidup itu berhasil ya, saya. Hidup berhasil, let's say berhasil. Ya. Saudara bisa dapat award, ya. By the way, ini bukan against award ya, saudara jangan salah mengerti. Saya bukan sedang iri dengan orang yang dapat award, that's not the point. Orang bisa dapat award, orang bisa dapat reward, ya. Tapi grace, ya, grace itu diberikan ya kepada orang-orang yang ya seperti di sini ya. Sebetulnya nggak harus mendapatkan gitu. Ini bukan sesuatu yang entitled, ini bukan sesuatu yang deserve ya, sesuatu yang mereka layak untuk mendapatkan gitu. Mereka nggak harusnya mendapatkan ini, tapi diberikan juga. Yaitu baru bicara tentang grace, gratia, kasih karunia atau anugerah. Ya. Tuhan nggak harusnya menghampiri ya orang-orang yang ada di bawah, orang yang miskin ini, ya, karena dia itu kaya. Gitu. Tapi dia rela menjadi miskin karena kamu, karena saudara dan saya. Supaya apa ya? Bukan cuma sekedar untuk solidaritas loh, saudara. Solidaritas is one thing ya. Mendampingi orang yang miskin, tapi mengangkat kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi tukar tempat deh, saudara. Ini doktrin substitusi yang sederhana ini ya. Doktrin penggantian gitu. Tuhan kita itu Tuhan yang kaya, tapi dia menjadi miskin supaya kita, saudara dan saya miskin. Hopefully kita termasuk di dalam kelompok miskin ini ya. Kalau kita nggak termasuk di kelompok miskin ya kayaknya Tuhan nggak datang untuk kita. Tapi kalau kita termasuk dan kita karena kemiskinannya ya, kita ditukar kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini loh saya kehidupan pelayanan gereja juga harusnya ada substitusinya gitu. Tapi kita seringkali waktu melayani itu bukan dengan pertukaran gitu ya, dengan pertukaran. Misalnya contoh ya, saya mau bagi air ini pada saudara. Oh, saya minum dulu. Saya harus selesai dulu haus saya, ya. Setelah itu saya kayaknya cukup sih. Oke lah, ini silakan boleh minum gitu. Tangkap saya ngomong gitu. Saya sendiri memuaskan dahaga saya terlebih dahulu. Setelah itu kalau ya masih lebih saya nggak perlu lagi. Oke lah, ini untuk Tuhan gitu ya. Ini saya melayani orang lain. Tapi kalau yang kita baca di sini ya, ini bukan begini tadi, bukan. Tapi saya nggak minum, ya. Saya di dalam keadaan dahaga, meskipun ini punya saya, tapi saya kasih ke orang lain. Tapi saya di dalam keadaan dahaga. That is Christianity. Saudara bukan memberi dari kelimpahan saudara saja gitu, tapi menukar tempat ini loh, menukar tempat ya. Baru kita mengerti apa artinya penderitaan Kristus. Itu artinya mengenal Tritunggal, mengenal the grace of our Lord Jesus Christ. Mengenal bukan cuma dari perspektif teori ya, atau bahkan ya saya masih mengatakan kalimat ini hati-hati saya. Dengan menerima saja, tapi juga dengan menjadi seperti ya, menjadi seperti. Menerima itu besar, saya menerima. Saudara menerima kasih karunia Tuhan itu besar sekali. Memang kita harus menerima. Tapi kita akan lebih mengenal itu waktu saudara ditransform kita sendiri semakin menjadi seperti Kristus. Ya. Mengerti konsep substitusional ini, ya, mengerti substitusional itu saudara mengenal di dalam kedekatan, bukan cuma pengamatan gitu.
Kekristenan itu kenapa sih persoalannya di mana gitu ya? Persoalannya di mana gitu? Persoalan kekristenan di mana? Kenapa nggak menjadi garam dan terang? Kenapa kayak gini terus? Gitu. Saya bukan ngomong ini untuk mendiscourage atau untuk nggak melihat pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan. Tapi kekristenan ini 2000 tahun loh saya, 2000 tahun gitu. Kekristenan di Indonesia ini sudah berapa tahun ya? Sudah panjang ya sudah. Tapi kita masih minoritas ya sekarang. Memang mayoritas bukan everything, saya tahu mayoritas bukan everything. Tapi pengaruh kekristenan ini problemnya di mana sih sebetulnya gitu? Problem kekristenan kontemporer ini di mana gitu? Ya ini salah satunya ya. Bicara nama Yesus, one thing ya. Oke, menerima kasih karunia. Tapi siapa yang seperti Kristus mau menjadi miskin sekalipun ia kaya supaya memperkaya kehidupan orang lain. Paulus ya, kalau sudah melihat ini kan penulisnya kan Paulus ya. Paulus itu kehidupan seperti itu. Dia memperkaya kehidupannya orang lain. Dia sendiri berada di dalam kemiskinan. Dia menghadirkan kehidupan orang lain itu hidup. Dia sehari-hari di dalam bahaya kematian. Saudara bisa baca di dalam suratnya. Dia sangat mengerti konsep substitusional, bukan cuma sekedar konsep. Dia menghidupinya gitu. Ini orang yang mengenal Kristus namanya gitu. Orang yang mengenal Kristus ya, bukan apa ya, presisi doktrinal belaka. Aduh, ini gelap ya saya kekristenan presisi doktrinal by the way. Saya di GRI masih Dewan Pengawas Doktrin Etis sampai tahun ini ya. So saya nggak mungkin menghina doktrin, bukan itu poinnya. Doktrin penting, iya penting. Saudara harus belajar doktrin betul. Tapi kalau ya cuma presisi doktrin, tapi terus kemudian kita nggak menjadi semakin menyerupai Kristus, itu lelucon loh sih. Kekristenan lelucon itu. Kita seharusnya tergerak ya kalau kita mengenal Kristus. Ya Kristus itu nggak seharusnya lo menjadi miskin. Dia kaya tapi dia rela menjadi miskin supaya kita diperkaya karena kemiskinannya itu. Yesus rela tukar tempat ya. Gak usah jauh-jauh, sederhana saja ya. Kita bicara pernikahan saja lah ya. Salah satu aplikasi sederhana dan kecil. Ya. Mungkin kebahagiaan suami atau kebahagiaan istrimu itu mungkin air matamu loh. Saudara rela nggak ini? Tukar tempat kan namanya kan? Bener kan? Let's talk about substitusional di dalam pengertian ini. Kalau benar-benar mau menyerupai Kristus gitu. Saya membahagiakan anak saya itu mungkin air mata saya loh gitu. Tapi kita mau, saya nggak mau kayak begini. Saya boleh membahagiakan istri, membahagiakan suami, tapi saya harus yang paling bahagia gitu kan. Lah ya gimana sih saudara? Katanya bilang mengenal Kristus. Kristus yang mana ini? Kristus yang nggak pernah turun kayaknya gitu ya. Kristus yang memperkaya orang-orang di bawah tapi dia tetap di sorga gitu. Ayo jadilah kaya. Saya juga kaya sih di sini gitu. Ini cerita yang mana ini? Di Injil yang mana ada cerita kayak begini? Nggak pernah ada cerita ini. Tapi kenapa ya orang Kristen menghidupi Injil kayak begini loh? Injil apa ini Bukan Injil itu. Gak tahu cerita apa itu. Even cerita Cinderella pun juga nggak begitu gitu ya. Jadi cerita diambil dari mana sih sebetulnya itu? Ideologi yang lain ya. So, let's talk about Christianity Simple Christianity. Real Christianity. Mari kita bicara tentang kekristenan yang sesungguhnya. Bukan kekristenan yang abal-abal itu. Bukan kekristenan yang nggak jelas. Kekristenan yang nggak tahu sebetulnya ini apa sih. Cuma ngomong nama Yesus. Tapi terus kemudian di dalam kehidupan menjalani kehidupan yang sama sekali lain ya, sama sekali lain dengan yang dipercaya. Untuk apa ya kekristenan kayak begini ini? Nggak menarik ya. Kekristenan slogan, kekristenan semboyan, kekristenan moto ya, tahu moto ya, itu semboyan itu ya. Atau kalau pakai istilah lebih kasar ya, kekristenan ngomong tok. Kekristenan ngomong doang. Ngomong seharusnya nggak doang loh, seharusnya ya. Tapi sekarang jadi doang. Karena apa ya, ya karena nggak menghidupi. Apa sih artinya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus ini artinya apa? Bagaimana saya menghayati ini? Tentu pertama kita menerima karena kita nggak bisa menjadi seperti Kristus kecuali Kristus memberi dirinya terlebih dahulu bagi saudara dan saya. Ini ada diri yang diberikan sehingga saudara dan saya bisa
mengimitasi dia, kita di dalam keadaan miskin kita nggak mungkin memperkaya diri kita sendiri kalau tidak Kristus yang memperkaya kita. Tapi jalan dunia kita ini mendidik saudara dan saya memperkaya diri sendiri dengan cara kita sendiri. Kekayaan menurut dunia dan bukan kekayaan rohani menurut Kristus. Saya minggu lalu khotbah di Karawaci, mengatakan kalimat sederhana ini ya. Kalau saudara di dalam doa ya, saudara kan bisa minta kepada Tuhan ya. What will you ask? Saudara minta apa ya itu? Tuhan berilah saya 1 botol mineral water gitu. Saudara itu, saudara beli sendiri aja kali ya. Tuhan berilah saya jari kelingking yang bisa bergerak karena saya perlu untuk main piano ini jari. Ya, terlalu kecil nggak sih permintaan kayak gini kan ya? Nah, saya terusin lagi ya. Tuhan berikan kepada saya kesehatan yang cukup. Agak besar sih daripada urusan kelingking tadi itu. Atau mineral water itu. Masih terlalu kecil sih. Berikan anak saya itu pinter ya, jadi juara. Supaya dia bisa jadi, suatu saat jadi lawyer atau dokter yang terkenal ya supaya. Terlalu kecil sih permintaan itu. Apa yang terbesar yang kita bisa minta ya? Apa yang terbesar? Yang terbesar yang kita bisa minta kepada Tuhan itu apa? Ya minta dirinya sendiri, nggak ada yang lebih besar daripada itu. Minta kepenuhan Kristus. Minta kepenuhan ilahi di dalam Kristus. Minta kepenuhan Roh Kudus. What can be more? Apa yang bisa lebih besar daripada itu? Tapi kita puas dengan permintaan kecil-kecil ya. Ini seperti kayak saudara dikasih akses ya ke satu restoran yang masih mahal sekali gitu ya. Ini cuma contoh ya, ilustrasi. Saudara dikasih voucher yang hampir nggak terbatas, saudara bisa makan apapun. Tapi saudara nggak menyadari itu, saudara malah bongkar-bongkar tempat sampah, ada sisa makanan apa ya di sini. Gimana sih orang Kristen ini? Dikasih akses yang paling mewah, yang paling berharga ya, of infinite value. Tapi puas dengan remah-remah di tempat, ini gimana kayak begini? Paulus mengatakan dulu yang aku anggap untung. Sekarang saya anggap rugi karena pengenalanku akan Yesus Kristus. Malah segala sesuatu itu aku anggap sampah. Sampah itu. Ini loh ini orang yang mengenal Allah Tritunggal seperti ini. Menyampahkan semua yang lain selain Tuhan. Semua yang lain itu dihayati berdasarkan pengenalan akan Allah Tritunggal. Karena Tritunggal ini is everything di dalam kehidupannya. So kita minta apa Minta apa? Minta Roh Kudus harusnya. Minta Kristus, minta kepenuhan ilahi di dalam Kristus. Supaya kamu menjadi kaya ya oleh karena kemiskinannya. Lagi-lagi bukan kaya menurut proyeksi kita gitu. Kalau kaya menurut proyeksi kita ya balik lagi di situ lagi. Kayanya Allah itu bukan semiskin yang dimaksud dunia itu ya, kekayaan yang lewat itu. Itu bukan kaya, itu miserable kaya kayak begitu. Setelah lu mati juga, mau apa itu kekayaan itu mau dibawa kemana gitu. Ada orang ya di dalam kehidupannya itu kerja keras, kerja keras, dia pinter nabung, bagus ya, lebih bagus daripada orang boros, konsumeris bener kan ya Ada certain virtue pasti itu. Tapi karena saking hematnya alias pelit, sampai dia itu nggak berani pakai uangnya Kasihan deh orang kayak begini, kasihan benar-benar. Akhirnya waktu dia harap saudara bukan gini ya, kalau ada ya bertobatlah. Tapi waktu dia tua ya, akhirnya dia spend ya uangnya untuk para dokter gitu, membelanjai para dokter. Kasihan ya orang kayak begini. Sepanjang hidupnya takut menikmati berkat Tuhan, takut sekali. Hidupnya itu so extremely frugal ya, tahan uang itu. Kayak ada kebahagiaan kalau lihat banyak digit gitu ya di ini ada security gitu. Tapi terakhir dia mesti spend ke dokter. Saya itu mati, nggak tertolong juga sih akhirnya gitu. Itu apa ya, mengumpulkan uang kayak begini, ini poinnya apa ya sebetulnya gitu. Karunia menikmati saja nggak diberikan oleh Tuhan gitu. Nggak berani menikmati, nggak berani gitu. Lalu mungkin cerita lain, anaknya yang menghambur-hamburkan ya.
anak yang menghambur-hamburkan, yang nggak tahu kerja keras, dan seterusnya, dan ada banyak sekali. Ya itu cerita kekayaan dunia kayak begitu, saya cerita kekayaan dunia. Tapi kalau saudara dan saya memiliki Kristus, mengenal apa artinya kasih karunia Kristus, mengenal ya apa artinya kekayaan di dalam Kristus, then that is the, ya itulah saya, harta yang sesungguhnya di dalam kehidupan orang Kristen. Luther mengatakan di salah satu 95 tesis ya. Menurut saya tesis yang sangat penting di tesis nomor 62 ya. The true treasure of the church, harta yang sejati ya dari gereja itu apa? Apa harta yang sejati? Aset gereja yang paling berharga itu apa? Sudah pasti bukan piano ini, pasti bukan. Mana Luther ngomongin piano coba, atau apa sound system yang mewah, atau pasti bukan itu gitu. Apa? Gedungnya? Ya bukan juga. Atau lebih baik sedikit lah, mungkin hamba Tuhannya gitu ya. Pak Tama dan Ibu Grace itu aset. Bukan juga, Luther nggak ngomongin itu. Luther nggak bilang asetnya itu saya, nggak. Luther nggak ngomong itu saya. Dia bilang the true treasure of the church, harta gereja yang paling berharga itu adalah the most holy gospel. Itu adalah Injil yang maha kudus itu gitu. Injil yang membawa kita pada Kristus yang maha kudus. Kita tertarik nggak dengan cerita Injil di dalam kehidupan kita? Atau buat kita ya cuma gini-gini tok, saya sudah tahu pokoknya mati masuk sorga kan, gitu. Mati masuk sorga itu agak sedikit misleading ya saya ini apa kalimat itu gitu. Bersama dengan Kristus ya, bersekutu dengan Bapa gitu. Itu sorga gitu. Nah, itu bisa dicicipi di sini dan sekarang. Mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Menghidupi Injil, menghidupi Injil, memberitakan Injil, men-sharingkan Injil, karena memang nggak bisa dibendung, karena ini kekayaan yang sesungguhnya nggak dimiliki oleh dunia, bukan dipaksa-paksa, bukan disuruh-suruh, apalagi diteror, bukan ya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kasih Allah. Nah, waktu di sini bicara tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bukan berarti terus kemudian Bapa nggak punya kasih karunia. Ini bukan kapling-kapling begitu ya, saya. Lalu Bapa itu spesifikasinya cuma love, lalu kalau anak itu grace, lalu kalau Roh Kudus persekutuan. Ini sebetulnya ya tiga pribadi. Kasih karunia, kita bisa bicara kasih karunia dari Bapa, dari anak, dan dari Roh Kudus. Kita bisa bicara kasih Allah, kasih Kristus, dan kasih dari Roh Kudus juga. Demikian juga persekutuan. Persekutuan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi di sini sudah melihat ada penekanan-penekanan deh. Waktu Grace bicara tentang Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah. Di dalam Yesus Kristus, saudara mengenal Allah itu adalah kasih. Ini seperti kayak kalimat klise, seperti kayak kalimat sederhana. Sebetulnya ini kalimat besar, Banyak orang, banyak agama itu mengenal Allah itu bukan sebagai kasih, sebagai penuntut, teror gitu. Dan itu wajar juga. Kenapa sih? Karena memang Allah yang sejati itu maha kudus kan ya. Allah yang sejati itu maha kudus dan kita ini berdosa. So pasti ya perjumpaan dengan Allah yang maha kudus itu membawa kepada certain teror memang. Karena dia maha kudus kita berdosa. Cuma persoalan di dalam agama itu apa sih? Nggak ada mediasinya. Sehingga Allah itu ya di dalam kemaha kudusannya waktu menjumpai orang berdosa, yang dipersepsi di sini ya, yang ditangkap ya adalah murka di sini. Betul kan itu ya? Karena Allah itu Allah Maha Kudus, kita manusia berdosa, waktu berhadapan dengan Allah Maha Kudus, yang keluar ini apa? Ya murka. Murka ini cuma bisa diselesaikan di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus, melalui Kristus, kita bisa melihat Allah itu sebagai Bapa yang penuh cinta kasih. Orang yang kehidupan ini digerakkan oleh kasih Allah, kehidupannya itu akan berubah gitu. Saya kasih contoh sederhana ya, ini mungkin lawan katanya kasih itu bukan cuma kebencian, kebencian mungkin gampang ya, kasih versus kebencian. I think sudah bisa pikir itu sendiri ya. Ya kita tahu kehidupan yang driven by hatred
digerakkan oleh kebencian itu bermasalah ya, bukan digerakkan oleh kasih. Tapi yang tidak digerakkan oleh kasih itu bukan cuma digerakkan oleh kebencian, mungkin digerakkan oleh ketakutan misalnya. Ketakutan saya. Ketakutan itu juga kontras dengan kasih gitu. Hidup yang digerakkan oleh ketakutan, kekhawatiran ya, kekhawatiran. Itu bukan digerakkan oleh kasih. Kita lebih melihat dunia yang nggak bersahabat ini ya, yang nggak memelihara kita, yang memberikan kekhawatiran. Ya. Waktu lihat keluarga juga kayak, waduh, saya punya alasan untuk khawatir. Tapi kita jadi kurang melihat Allah yang mengasihi kita. Lalu hidup kita lebih banyak digerakkan oleh insecurity, perasaan tidak aman gitu ya, insecure itu. Ketakutan, kekhawatiran. Berapa banyak orang di dalam kehidupannya akhirnya gak bisa memahami kasih Allah yang sempurna itu ya. Karena hidup dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan ya. Ya kebencian gak usah ngomong tadi ya. Di dalam tulisan Paulus ya, kita membaca pengenalan Allah sebagai Bapa yang penuh kasih itu kontras dengan mentalitas orang Kristen sebagai budak ya, budak gitu. Kita hidup di dalam dunia yang highly transaksional ya, yang nggak ada yang gratis. Saudara mau dapat sesuatu, saudara harus bayar dulu gitu. Ya ini loh botol ini kan nggak bisa main di supermarket ambil aja nggak enak aja gitu. Saudara taruh uang dulu baru saudara dapat ini. Ya wajar memang kita hidup dalam dunia transaksional kok gitu. Nothing is free, nggak ada yang ini. Kadang-kadang cinta pun juga harus dibeli gitu ya. Tepuk tangannya orang lain, pujiannya orang lain juga harus dibeli gitu ya. Saya harus perform, saya harus achieve, saya harus do greater things ya. Baru dari ini saya punya kupon, punya koin untuk beli, tepuk tangan dong untuk saya gitu. Puji dong saya gitu. Karena saya something loh gitu. Highly transaksional ya dunia kita gitu. Tapi pengenalan akan Allah yang Maha Kasih itu membebaskan kita daripada ini kutukan transaksional ini. Saya bukan mengatakan kita hidup mulai sekarang nggak usah ada transaksi, nggak bisa sih. Kita hidup pasti selalu ada transaksional, mana-mana juga masih di dalam dunia. Tapi poin yang saya mau katakan adalah pengenalan akan Allah sebagai kasih itu membebaskan saudara gitu. Kita menolong orang lain, ya sudah itu menolong, sudah nggak usah. Saya menolong sambil tanam jasa, ya sambil kasih kado. Coba ntar saya cek ya tanggal itu waktu saya ulang tahun saya dikado juga enggak transaksional ya saya. Coba saya senyum sama dia senyum balik enggak gitu. Coba saya kasih dia uang pertolongan, dia hormat saya. Wah, rumit banget ya. Kayak begini. Transaksional gitu semua. Nah, akhirnya banyak orang kecewa, tahu nggak sih? Banyak orang kecewa. Karena apa? Ya karena nggak mengenal kasih Allah. Sederhana. Kasih Allah itu nggak pernah transaksional, saya. Nggak transaksional. Tapi kita lebih suka menghidupi hidup yang transaksional. Kehidupan yang mondar-mandir kayak begini loh. Saya kasih ini, lain kali lu kasih apa gitu. Akhirnya itu nggak kasih, saya kecewa, saya sakit hati gitu misalnya. Ya inilah saya kehidupan yang sangat entitled ini ya. Tapi kasih Allah kalau itu hadir di dalam kehidupan saudara dan saya, itu membubarkan semua cerita ini. Itu betul-betul membebaskan. Karena dikasih Allah itu saudara nggak perlu beli. Saudara nggak harus beli. Kasih Allah. Nggak bisa beli juga sih. Saudara beli dengan apa? Dengan ikut paduan suara gitu maksudnya. Dengan nyanyi jadi song leader, dengan khotbah-khotbah, terus kemudian saya membeli kasih Allah. Nggak bisa, saudara. Kasih Allah bukan sesuatu yang saudara beli. Itu diberikan secara cuma-cuma, gratis di dalam Yesus Kristus. Saudara cuma bisa menerima saja gitu dengan rendah hati. Gitu. Nah dari kekuatan ini, saudara, kasih Allah, kita juga bisa memberi dengan cuma-cuma. Saudara melayani dengan cuma-cuma, saudara mendoakan dengan cuma-cuma, saudara memberi dengan cuma-cuma, seperti Allahmu yang memberi dengan cuma-cuma. Ini namanya orang yang mengenal Allah. Orang yang waktu melayani transaksional, itu nggak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah. Omong kosong kalau dia bilang dia mengenal Allah. Orang Allahnya cuma-cuma kok. Mana bisa dia di kehidupan, semuanya transaksional ya. Yang paling celaka sama keluarga pun transaksional. Saya sudah bersihin dapur hari ini gitu ya. Walah, saudara. Lalu lu expect apa setelah bersihin dapur terus mesti apa gitu loh.
ada reward. Nah, setelah lu ini pegawai atau istri sih atau anak atau apa sebetulnya gitu. Minta reward gitu setelah bersihin gimana sih kayak begini nih. Anak juga kayak begitu lagi Bu ya. Orang tua, anak-anak orang tua sama saja. Mana saya kasih Allahnya mana? Mana the story of kasih Allah di mana jadinya gitu. Katanya kita mengenal Allah Tritunggal. Setiap minggu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mana saya konkretisasinya itu mana? Sekali lagi ya saya, mari menghidupi real Christianity. Real Christianity. Terakhir ya, waktunya sangat terbatas, saya cuma tinggal 4 menit. Persekutuan Roh Kudus, persekutuan Roh Kudus. Ya. Tadi kita mengatakan Roh Kuduslah yang membawa kita kepada Kristus. Kita nggak mungkin bersekutu dengan Kristus tanpa Roh Kudus. So, Roh Kudus adalah yang mempersekutukan kita dengan Kristus. Kristus mempersekutukan kita dengan Allah. Ya. Tanpa Kristus nggak ada persekutuan dengan Allah. Tanpa Roh Kudus nggak ada persekutuan dengan Kristus. Nggak ada, nggak ada. Di dalam persekutuan dengan Tritunggal ini, ya, oleh Roh Kudus, saudara dan saya dibawa ke dalam persekutuan di dalam Roh Kudus. Nah ini ya saya agak sedikit rumit sedikit. Kalau di komentar itu biasa diperdebatkan. Ini kan the fellowship of the Holy Spirit ya, persekutuan Roh Kudus. Ini kasusnya namanya kasus genitif ya saya. Genitif itu milik gitu ya. Tapi ini genitif apa? So, kalau di dalam bahasa Yunani itu ada genitif subjektif, ada genitif objektif ya. Kalau genitif subjektif itu maksudnya seperti kayak kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu genitif subjektif. Karena kasih karunia-nya ini dari Tuhan Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus as subject ya. Kasih karunia yang dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga waktu kita bicara kasih Allah. Ini kalau genitifnya subjektif, berarti kasih yang dari Allah itu ya. Kalau kasih Allah itu di dalam bentuk genitif objektif, itu maksudnya adalah kasih kepada Allah. Ya. Sudah masih bisa ngikutin ini? Ya, kasih Allah itu bisa kasihnya Allah kepada saya. Kasih Allah itu bisa juga di dalam pengertian kasih kepada Allah. Maksudnya love to God. Itu juga pakai genitif. Ya. Love of God. Di dalam pengertian love to God. Ya. Nah sekarang terus diperdebatkan. Persekutuan Roh Kudus ini genitif subjektif atau objektif? Ya. Jawaban sederhananya sebetulnya bisa dua-duanya. Persekutuan yang sejati itu pasti oleh Roh Kudus. Di dalam hal ini Roh Kudus sebagai subjek ya, yang memberikan, yang create, yang menghadirkan persekutuan itu ya. Tapi Roh Kudus juga sekaligus membawa orang itu untuk bersekutu di dalam dia, di dalam dia. Nah ini dia objek berarti gitu. The fellowship in the Holy Spirit, ya. The fellowship in spiritual gifts. Di dalam karunia-karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mempersekutukan kita ya di dalam dirinya sendiri. Roh Kudus itu menghadirkan persekutuan yang sejati, koinonia, partisipasi ya. So, itu menarik istilah koinonia itu selain diterjemahkan persekutuan bisa juga diterjemahkan partisipasi. Kita bisa berpartisipasi di dalam kehidupan Tritunggal ya. Berpartisipasi di dalam Kristus ya, di dalam Roh Kudus. Itu juga oleh Roh Kudus dan tentu saja juga adalah persekutuan satu dengan yang lain. Koinonia ya, salah satu panggilan gereja ya. Kita bisa bicara tentang panggilan gereja, ada banyak aspek ya, ada didaskalia pengajaran, ada martyria kesaksian ya. Ada koinonia ya. Koinonia itu persekutuan ya. Persekutuan. Persekutuan yang sejati ya, persekutuan yang tadi ya, yang mengerti konsep, saya nggak ulangi lagi ya, substitusional tadi ya. Persekutuan yang di dalam kasih Allah yang membebaskan kita dari those transactional relasi tadi ya. Itu persekutuan yang di dalam Roh Kudus. Kita diundang untuk menghidupi persekutuan yang limpah seperti ini. Ini adalah real kekayaan di dalam kegerejaan. Gereja itu kaya bukan karena gedung ya. Gereja itu kaya bukan karena sound systemnya bagus. Gereja juga bukan kaya karena pendeta-pendetanya retorika bagus sekali. Bukan itu kekayaannya gereja. Kekayaannya gereja itu adalah di dalam persekutuan Roh Kudus ini. Kalau ini hadir ya, dan ini akan menjadi kesaksian yang meluber keluar.
Coba saudara baca gereja mula-mula. Mereka punya apa sih? Punya gedung. Gak punya gedung, saya. Mereka punya apa gitu? Ya, yang mereka punya adalah Tritunggal. Mereka memiliki Allah Tritunggal. And itu everything, saya. Untuk gereja mula-mula itu everything. Rasul-rasul, ya, ada yang yang nggak ada yang dianiaya, akhirnya mati. Kalau mereka menggantungkan aset kepada rasul-rasul, ya mereka celaka lah. Gereja mula-mula itu, mereka itu bukan di situ, gantungannya bukan di sana, saudara. Gantungannya itu ada pada Allah Tritunggal. Saudara dan saya juga harus menggantungkan kehidupan kita itu kepada Allah Tritunggal di dalam persekutuan mesra yang Roh Kudus hadirkan di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk merespons firman Tuhan di dalam hati, masing-masing di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam kehidupan kami ini kami kurang menghargai Engkau, kami tidak menganggap Engkau sebagai milik yang paling berharga. Kami seringkali didistract, dialihkan pandangan perhatian kami kepada hal-hal yang remeh-temeh yang sebetulnya Tuhan juga sudah mencukupkan di dalam kehidupan kami, tapi kami seperti orang-orang yang terus mengejar itu. Kami berdoa supaya Tuhan menyelamatkan kami dari hidup yang miserable seperti ini dan membawa kami ke dalam kehidupan yang di dalam segala kelimpahan, kekayaan yang ada di dalam Kristus yang sudah menjadi miskin karena kami. Kami memohon supaya Roh-Mu yang kudus boleh terus bekerja di dalam gereja-Mu, membawa kami ke dalam persekutuan dengan Kristus yang membawa kami kepada Bapa. Juga di dalam dunia di sini dan sekarang. Kami berdoa di dalam kehidupan yang singkat ini kami bisa menjadi saksi Tuhan. Kami bisa memperkenalkan keindahan apa yang kami miliki, Engkau sendiri di dalam kehidupan ini, di dalam keseharian kami. Tuhan mempertumbuhkan kami semua, mempertumbuhkan gereja-Mu dan masih banyak orang yang kami bisa capai. Kiranya Tuhan menggerakkan kami bisa hidup terus menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.